Ya, bertemu kembali Bapak Ibu. Kita di sesi kelima dari video membangun pemimpin yang sehat. Jika sebelumnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah mempelajari, sudah melihat, sudah berbincang-bincang, berdiskusi, bagaimana seorang pemimpin dalam mencapai tujuan, kemudian melewati prosesnya, maka pada dua sesi terakhir ini kita akan sama-sama berdiskusi, belajar, dan mendalami bagaimana membuat rancangannya. Bapak Ibu masih ingat bahwa di dalam membangun pemimpin ada 3 elemen. Elemen tujuan tadi yaitu 5K, kemudian proses yang disebut 4 dinamika, dan desain. Kalau digambarkan lebih mudahnya adalah kita akan melihat lingkaran yaitu 5K sebagai tujuan, kemudian segi 4 dinamikanya sebagai proses, dan kemudian yang disertai dengan lambang segitiga atau desainnya. Desain ini yang akan membantu untuk mendekatkan atau bagaimana caranya sehingga proses itu bisa mencapai tujuannya. Dan jika kita ingin membangun orang-orang yang kita pimpin untuk mengalami perubahan dan mencapai tujuan Tuhan dalam hidup mereka, maka kita harus membangun 5K dan melalui proses 4D ini. Dan melalui proses ini, tujuan akan tercapai. Nah, dari 5K dan 4D ini, seluruh bagiannya harus dilakukan secara seimbang. Dan untuk membantu Bapak Ibu, maka dalam sesi ini, 2 sesi terakhir, sesi kelima dan keempat, kita akan berlatih bagaimana membuat desain atau rancangannya. Bapak Ibu, seperti yang di video sebelumnya, maka saat ini saya juga dibantu oleh rekan-rekan saya, oleh Ibu Tuti dengan Pak Yohanes, dan nanti Bapak Ibu akan bersama-sama mengikuti bagaimana kami juga berdiskusi di dalam materi yang akan kami sampaikan ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang adalah waktunya kita membuat desain. Dalam komponen membangun pemimpin, Bapak Ibu, 3 hal yang tadi kita sudah pelajari setelah proses adalah desain. Yang paling detailnya adalah untuk proses yang jelas dalam pengembangan pemimpin. Dan kita akan bekerja bagaimana merancangnya. Nah, Bapak Ibu boleh menyiapkan alat tulisnya. Kemudian kita akan sama-sama melihat. Nah, Bapak Ibu, mari kita latihan membuat desain. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mendeskripsikan tujuan. Dalam hal tujuan, kita akan tahu sebetulnya apa yang ingin kita bangun, apa yang ingin kita capai, sehingga prosesnya akan menjadi jelas. Ketika kita tahu bagaimana prosesnya, maka kita akan membuat rancangannya. Dalam hal ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita membuat satu desain, contoh bersama-sama, yaitu membangun penginjil yang sehat. Jadi ini yang akan menjadi tujuan kita. Masih ingat Bapak Ibu ya, bahwa tujuan adalah yang bergambar lingkaran atau bagian dari 5K itu, sementara proses adalah segi 4-nya. Dan kemudian kita akan masuk dalam desainnya. Mari kita pikirkan setiap faktor dari 4 dinamika itu satu persatu. Saya berikan waktu Bapak Ibu dan juga rekan-rekan di sini untuk boleh memikirkan untuk membangun pemimpin yang sehat, penginjil yang sehat, dinamika apa yang perlu kita masukkan, perlu kita berikan. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan 3 menit, dan nanti kita akan kembali untuk melihat bagaimana Bapak Ibu menempatkan masing-masing desain atau rencana di dalam membangun dan membuat prosesnya. Silakan.
Baik, Bapak Ibu, sudah mulai memikirkannya barangkali bagaimana membangun penginjil yang sehat, itu yang menjadi tujuan kita, Bapak Ibu. Kalau di dalam buku, Bapak Ibu sebetulnya bisa melihat itu di halaman 56. Tapi saya ingin mengajak juga teman-teman di sini untuk bisa memberikan masukan contoh rancangan sederhana membangun penginjil yang sehat. Apa yang menjadi bagian dari dinamika spiritual atau rancangan yang detail tentang membangun seorang penginjil yang sehat dalam hal bidang spiritual atau rohani? Berdoa. Doa minta Tuhan menolong. Kemudian yang lainnya, ini dari sisi spiritual ya. Berdoa buat yang terhilang. Ya. Berdoa buat jiwa-jiwa. Yang lain, misalnya dari sisi pengalaman, apa yang bisa diberikan kepada seorang penginjil dalam rancangan dia sehingga dia bisa mengalami bagaimana proses itu dibentuk dia untuk menjadi seorang penginjil yang sehat. Diminta untuk mencoba melakukan yaitu penginjilan di satu tempat misalnya. Ya, jadi mengalami bagaimana praktek melakukan penginjilan itu ya. Iya. Tinggal bersama dengan suku tertentu atau kelompok orang tertentu yang akan diinjili. Baik. Dalam hal relasional, hubungan, apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu atau rekan-rekan? Satu aktivitas yang bisa dilakukan? Belajar belajar mendengarkan pengalaman dari penginjil yang sudah berpengalaman. Iya. Jadi bisa belajar ya dari penginjil yang sudah berpengalaman. Yang lainnya, Bapak Ibu? Bagikan hasil dari proses melakukan penginjilan pertama kali mungkin kegagalan atau apa. Membagikannya kepada penginjil yang sudah berpengalaman supaya bisa mendapatkan koreksi atau apa. Oke, jadi membagikan pengalaman menginjili kepada penginjil yang lain untuk mendapatkan evaluasi atau masukan ya. Baik. Dalam hal relasional juga bisa misalnya saling mendoakan sesama penginjil. Artinya aktivitas ini akan menguatkan satu dengan yang lain ya. Saling mendoakan. Nah, pada dinamika instruksional
mempelajari budaya dari orang yang akan diinjili yang kira-kira mungkin bisa menghambat mereka menerima Injil. Ya, jadi dalam sisi interaksionalnya bisa mempelajari budaya dari yang diinjili sehingga bisa tahu ya apa yang akan mereka hadapi, apakah itu tantangannya gitu ya. Kemudian ada lagi? Mungkin kiat-kiat sederhana proses Ya. penginjilan. Nonton video tentang Betul. penginjilan, Ya, kita bisa menonton video tentang penginjilan baca dan firman Tuhan membaca firman Tuhan. tentang penginjilan, misalnya ketika Paulus menginjili orang-orang yang Ya, bukan Yahudi. Tuhan, pengalaman Paulus ya. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, dalam waktu singkat ya, kita bisa langsung membayangkan bahwa aktivitas-aktivitas inilah yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk dia menjadi penginjil. Waktu yang singkat dan mungkin buat kita hal ini, oh ya, sudah sering sebetulnya kita memikirkannya atau bahkan mungkin saja Bapak Ibu di rumah yang melakukan penginjilan itu sudah melakukannya. Kita berdoa, bagian sisi spiritual untuk jiwa-jiwa yang terhilang, kemudian dari sisi relasional kita belajar dari pengalaman penginjil yang lain, membagikan dan mendapatkan masukan, kemudian saling mendoakan di antara penginjil. Jadi relasi yang dibangun gitu ya dengan orang lain. Sementara dari pengalaman adalah praktik melakukan penginjilan, tinggal dengan kelompok atau suku-suku tertentu yang diinjili. Dan di bagian instruksional yaitu mempelajari budaya dari yang diinjili, kemudian mempelajari kiat-kiat sederhana penginjilan, menonton video tentang penginjilan, dan membaca firman Tuhan, serta contohnya dalam hal ini adalah pengalaman Paulus dalam menginjili. Nah, Bapak Ibu, kita sudah membuat satu rancangan sederhana untuk membangun seorang pemimpin. Jadi sebetulnya boleh dikatakan rancangan sederhana itu mudah. Karena hal-hal inilah yang sebetulnya mungkin sudah kita lakukan. Tanpa sadar mungkin, oh saya sudah melakukan itu. Atau saya sudah melihat orang lain melakukannya. Ada program yang mungkin melakukan itu juga. Jadi sebetulnya siapapun bisa membuat rancangan yang sederhana. Dan tidak sulit memulainya. Bahkan termasuk Anda, seperti yang tadi saya sampaikan, sudah pernah melakukannya. Dan mungkin bahkan Bapak Ibu di rumah atau saudara-saudara dan rekan-rekan, kita mungkin sudah pernah juga memberikan tugas-tugas menantang ini kepada orang-orang lain. Dalam hal ini misalnya seorang penginjil di gereja kita untuk mereka melakukannya. Dan apa yang terjadi ketika kita memberikan mereka untuk melakukan hal-hal ini? Apa dampaknya? Mungkin saja kita ketika memberikan mereka hal-hal ini untuk dilakukan, satu sisi saja yang seringkali kita lakukan. Tetapi dengan menggunakan 4 dinamika ini, kita bisa membuatnya menjadi seimbang. Jadi bahwa dalam sisi spiritualnya, kita akan melakukan beberapa aktivitas, demikian juga dalam pengalaman, relasional, dan instruksional. Dan dalam membuat rancangan, berarti secara sengaja Bapak, Ibu, dan rekan-rekan akan menggunakan 4 dinamika dan memanfaatkan peluang atau menciptakan peluang baru untuk mentransformasikan kehidupan di dalam 5K. Dan kita dapat menggunakan model 5K dan 4 dinamika ini untuk membangun kehidupan pribadi. Ini kita berbicara mengenai membangun penginjil yang sehat. Tetapi 5K dan 4 dinamika ini sebenarnya bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kemudian kita bisa lakukan untuk keluarga, untuk pernikahan kita bisa lakukan untuk anak-anak kita, gereja di mana kita melayani, pemimpin-pemimpin baru yang ada di gereja kita, atau bahkan kepada siapa saja.
Dan bangunlah pemimpin itu setiap saat. Karena kesempatan untuk bisa melakukan ini yang diberikan kepada kita sebagai seorang pemimpin itu sebetulnya terbuka. Dan seperti yang Bapak Ibu mungkin sudah coba buat dan coba lakukan, kita bisa melakukannya sebetulnya setiap saat. Dan tanpa kita sadari, contohnya, misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan melakukan mentoring kepada seorang pemimpin muda. Anda baru saja merancang. Jadi ketika kita memikirkan bagaimana saya akan melakukan mentoring, sebenarnya saya sudah memulai merancang. Atau ketika kita memberikan tugas menantang kepada pemimpin yang baru, kita sudah mulai merancang. Dan waktu kita menciptakan pengalaman belajar misalnya individual kepada salah satu anak kita, misalnya sekarang di masa pandemik ini atau saat-saat ini banyak Bapak Ibu yang harus membantu anak-anak dalam belajar secara visual di rumah. Dan Bapak Ibu mulai membuat aktivitasnya, apa yang harus mereka lakukan, jam berapa, apa yang akan mereka kerjakan. Tanpa sadar sebetulnya Bapak Ibu sudah memulai dengan membuat dinamika itu, membuat rancangan itu. Dan ini sebetulnya bukan hal yang sulit ya. Jadi artinya semakin intensif, semakin Bapak Ibu mencoba melakukannya, maka hasilnya akan semakin baik. Kita mungkin tidak perlu satu lembaga besar gitu ya, artinya untuk membuat sebuah rancangan lalu kita mengundang sebuah organisasi besar, memanggilnya dan meminta untuk bantu kami membuat rancangan bagaimana sih desainnya untuk kami bisa misalnya membangun seorang penginjil gitu. Karena sementara Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa melakukannya sendiri, bisa mencoba untuk membuatnya. Tanpa kita harus mengundang orang lain, kita sendiri bisa memulai kursus itu, bisa memulai pelatihan itu di tempat di mana kita berada. Nah, Bapak Ibu, ada yang ingin saya sampaikan berhubungan dengan rancangan, yaitu seringkali ketika kita membuat rancangan untuk membangun pemimpin, itu kita tergantung kepada orang lain, atau bahkan kepada lembaga-lembaga lain, organisasi-organisasi lain, membuat kurikulum, membuat pelatihan misalnya. Namun seringkali kita mungkin mengalami kecewa ketika kita sudah selesai dengan pelatihan. Karena ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Karena apa? Bisa jadi bahasa yang dipakai untuk melatih pemimpin-pemimpin muda di gereja kita, itu berbeda dengan bahasa yang sehari-hari kita pergunakan. Atau barangkali keterbatasan orang luar dalam memahami budaya yang kita punya. Mereka mencoba membuat desainnya A, padahal budaya kita B misalnya. Nggak nyambung gitu ya. Atau bahkan sejarah, bicara tentang konteks lokal dan sebagainya, itu hanya sebagai atau sebatas kepada teori. Karena mereka tidak memahami apa yang sebetulnya menjadi kebutuhan atau apa yang sebetulnya ada di dalam konteks kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, anak-anak kita, pemimpin-pemimpin muda di tempat kita. Ada banyak hal Bapak Ibu yang mempengaruhi kita dalam membangun seorang pemimpin. Jangan dilupakan bahwa ada faktor-faktor seperti bahasa, tingkat pendidikan, kedewasaan rohani, latar belakang pribadi seseorang, bahkan latar belakang ekonomi, sejarah gereja, dan tujuan pelatihan. Jadi ada banyak-banyak faktor yang akan mempengaruhi sebetulnya bagaimana rancangan itu dibuat. Inilah pentingnya kenapa ketika kita membuat rancangan ini adalah penekanan kepada kontekstualnya. Saya mengambil satu ilustrasi Bapak Ibu tentang baju zirah Saul. Tentu Bapak Ibu ingat. Ketika baju zirah Saul itu bisa dibaca di dalam 1 Samuel 17, akan dikenakan untuk Daud. Bisa dibayangkan bahwa baju zirah Saul itu adalah sebuah baju yang sangat berkualitas, pasti sangat berkualitas. Tetapi sangat mungkin bahwa baju itu tidak cocok dikenakan untuk Daud. Ya, karena baju itu dirancang untuk Saul, sementara kita tahu Daud saat itu dia masih muda, perawakannya mungkin tidak sebesar Saul gitu. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa ketika model dari luar digunakan untuk kita, rancangan dari luar digunakan untuk membangun pemimpin-pemimpin muda di dalam pelayanan kita, itu tidak akan berhasil dengan baik. Sama seperti Daud memakai baju zirahnya Saul, maka itu akan menghambat. Bisa jadi tujuannya malah tidak akan tercapai.
Nah, Bapak Ibu, connection model atau model yang menghubungkan tujuan, proses, dan rancangan ini memungkinkan kita untuk merancang baju zirah kita sendiri. Merancang baju apa, model apa yang paling cocok, yang sangat spesifik untuk dipakai dalam pertempuran kita, untuk mencapai apa yang menjadi kebutuhan dan tujuan kita. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengawali sedikit tentang rancangan, saya ingin ajak Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk kita berdoa. Berdoa untuk Tuhan akan menolong kita, meningkatkan kapasitas kita dalam membuat rancangan yang disengaja. Seperti tadi sudah sampaikan bahwa seringkali kita membuat rancangan itu tidak sengaja, tetapi setelah kita mengetahuinya, maka kita dapat membuat rancangan itu dengan sengaja. Kita akan mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menolong kita untuk membuat sebuah rancangan. Mari kita berdoa dan nanti saya minta tolong Ibu Tuti untuk menutup jadi dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, mau minta tolong kepadamu ya Bapa, berikan kepada kami kemampuan untuk bisa membangun orang-orang di sekitar kami, menjadi pemimpin-pemimpin seperti yang Tuhan mau. Tolong kami Tuhan Yesus, berikan kepada kami hikmat Tuhan, berikan kepada kami strategi yang dari Tuhan, berikan kepada kami cara-cara yang dari Tuhan, dan berikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk membangun orang-orang di sekitar kami dengan kasih yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Tuti. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, ketika kita tadi melihat rancangan ini, Bapak Ibu tentu melihat bahwa ada yang berbeda ketika kita hanya membuat proses di awal tadi. Apa yang berbeda Bapak Ibu? Ya. Tujuannya mengarah ke satu tujuan. Betul. Ya. Tujuannya menjadi lebih jelas kepada satu tujuan. Kemudian setiap bagian ini menunjukkan aktivitas yang lebih spesifik. Jadi tidak hanya berdoa atau tidak hanya berpuasa, tetapi berdoa untuk minta Tuhan menolong kita dalam hal mendapatkan jiwa-jiwa, berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi rancangan ini semakin menunjukkan hal-hal yang spesifik. Itulah yang menjadi prinsip utama dalam merancang, adalah mampu mendefinisikan dengan jelas. Semakin jelas rancangan aktivitas kita, maka itu akan semakin memudahkan kita untuk mencapai tujuan. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi kita mencoba dengan rancangan sederhana ini, kita akan mencoba dengan rancangan lainnya. Semakin kita banyak berlatih, akan semakin membantu kita, membuat kita lebih mudah untuk melakukannya. Kita akan mencoba melakukan latihan dengan merancang kehidupan kita sendiri. Jadi seperti yang gambar tadi Bapak Ibu sudah lihat sebelumnya, ini adalah tujuan dan ini adalah proses. Ini adalah rancangan. Ini adalah 5K, ini adalah 4D, dan ini adalah rancangannya. Nah, Bapak Ibu, kita akan membuat rancangan khusus yang dapat kita gunakan untuk kehidupan kita. Silakan Bapak Ibu di rumah dapat mengambil salah satu tujuan yang akan Bapak Ibu capai untuk diri sendiri dari 5K, hasil evaluasi 5K yang sudah Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu ingat ya, pada sesi yang sebelumnya Bapak Ibu membuat evaluasi 5K, ada gambaran gentong itu, Bapak Ibu sudah menilai mana yang 5K-nya, mana K-nya yang tinggi, mana K-nya yang rendah. Silahkan pilih salah satu dari K itu, dan jadikanlah itu sebagai tujuan. Kemudian buatlah hal yang lebih spesifik, apa yang ingin Bapak Ibu capai, tujuan yang ingin Bapak Ibu bangun dari 5K, salah satu 5K itu, kemudian
Bapak Ibu mulai membuat proses dan 4 dinamikanya, kemudian rancangannya. Bapak Ibu dapat menggunakan lembar kerja yang ada di dalam buku kerja Bapak Ibu di halaman 67. Jadi di dalam halaman 67 Bapak Ibu bisa melihat ada sebuah lembar kerja yang kemudian di sana ada tertulis tujuan transformasi 5K mana yang menjadi fokusnya, kemudian indikator tertentu apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan, siapa yang menjadi pesertanya, kemudian jangka waktu dan lokasinya. Karena pesertanya ini adalah Bapak Ibu, silahkan tuliskan nama Bapak Ibu sendiri. Jangka waktunya, pikirkan berapa waktu yang akan Bapak Ibu pergunakan untuk mencapai tujuan ini. Dan lokasinya adalah tentu saja di mana Bapak Ibu berada saat ini. Kemudian silahkan dilanjutkan dengan membuat rancangan dari 4 dinamika. Mulailah satu persatu, mungkin tidak perlu harus langsung terlalu banyak. Satu dinamika misalnya membuatnya 5 atau 10, tapi mungkin mencoba memulainya dengan 1, 2, sampai 3 dinamika untuk masing-masing bagian. Silahkan. Saya beri waktu Bapak Ibu 5 menit. Nanti kita akan lihat hasilnya bersama-sama. Silahkan. Baik Bapak Ibu, sudah 3 menit berlalu. Saya berharap Bapak Ibu sudah melengkapi mungkin 1, 2 dinamika. Satu hal yang saya ingin juga kembali ingatkan Bapak Ibu bisa menggunakan bagan dinamika transformasi yang ada pada lampiran 3 untuk mengidentifikasikan hal-hal yang Bapak Ibu bisa lakukan secara spesifik. Jadi di dalam buku kerja Bapak Ibu ada lampiran 3. Dan kemudian buatlah ide-ide dalam satu bagian kosong di masing-masing lembar dinamika. Jadi diingat kembali kapan itu akan dilakukan, jangka waktunya, berapa lama akan dilakukan, di mana itu dilakukan. Kemudian apa langkah-langkah yang akan Bapak Ibu rencanakan.
Baik Bapak Ibu, 5 menit sudah berlalu. Kita akan sama-sama berdiskusi. Saya akan bersama-sama dengan rekan-rekan saya, dengan Ibu Tuti dan Pak Yohanes, karena mereka juga sementara membuat rancangan itu. Dan yang menarik untuk Bapak Ibu sebagai informasi bahwa tidak ada rancangan yang sama persis satu dengan yang lain. Karena rancangan itu unik, berhubungan dengan diri kita masing-masing. Sehingga setiap rancangan itu akan berbeda. Nah, kalau saat ini Bapak Ibu ada bersama-sama dengan orang lain, misalnya di dalam kelompok atau misalnya di dalam jemaat bersama-sama di gereja, silakan berpasang-pasangan dan mungkin bagikan hasil rancangan itu. Dengarkan bagaimana satu dengan yang lain membuat rancangan itu, sementara saya akan mendengarkan bagaimana rancangan yang sudah dibuat oleh Pak Yohanes dan Ibu Tuti. Kalau Bapak Ibu bertanya berapa lama rancangan dan pelaksanaan itu akan berlangsung, ya tentunya selama itu diperlukan untuk dilakukan. Satu orang dengan yang lain bisa berbeda jangka waktunya. Bisa saja misalnya untuk saya kita membutuhkannya sekitar 3 bulan. Atau mungkin buat yang lain saya 2 bulan. Silakan Bapak Ibu. Jadi selama itu memang dibutuhkan, lakukanlah. Nah, dari lembar kerja itu Bapak Ibu yang tadi sudah saya berikan di halaman 67, contoh merancang kehidupan pribadi Anda. Kita boleh pilih satu tujuan transformasi 5K-nya, mungkin Pak Yohanes atau Ibu Tuti. Saya ambil kompetensi. Kompetensi ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita bisa menuliskan di atasnya tujuan transformasi 5K adalah kompetensi ya, Pak ya? Iya. Kompetensi. Yang menjadi pesertanya adalah Pak Yohanes ya? Iya. Nah, apa yang menjadi fokusnya, Pak? Ini belajar berani mengambil risiko. Kemudian jangka waktu? Jangka waktunya 1 bulan. Lokasinya? Lokasinya Di tempat Pak Yohanes tinggal saat ini ya. Nah, semakin spesifik dan detail bagaimana Bapak Ibu mendapatkan tujuan serta fokusnya, itu akan membuat kita menemukan aktivitas yang juga secara detail akan dapat membantu untuk mencapai tujuan. Silakan Pak Yohanes, mungkin boleh dibagikan dari sisi spiritual. Aktivitas apa yang akan Bapak lakukan sehingga itu bisa membantu untuk membangun Bapak belajar mengambil kesimpulan sehingga tercapai tujuan transformasi 5K dalam hal kompetensi. Oke. Yang saya mau coba lakukan adalah merenungkan, merefleksikan Matius 14 ayat 25 sampai 29. Matius 14 25 sampai 29. 25 sampai dengan 29. Ya, jadi belajar untuk minta Tuhan untuk tolong saya untuk belajar berani mengambil keputusan walaupun mungkin agak mustahil gitu ya. Ya. Ya, berdoa untuk minta diberikan keberanian. Berdoa, meminta untuk memiliki keberanian ya. Ya.
Baik. Masih ada Pak Yohanes? Atau kita akan masuk ke dalam relasional? Relasionalnya saya mencari orang, cari Ya. 2 orang atau ya 1 atau 2 orang untuk ya yang barangkali bisa menolong saya untuk belajar tentang hal yang baru yang sama sekali bukan bidang saya. Jadi belajar untuk Bapak dapat belajar hal-hal baru ya, Iya. yang justru di luar kemampuan Bapak selama ini. Ya. Ada lainnya, Pak Yohanes, bidang relasional? Baik. Di dalam dinamika pengalaman? Bidang pengalaman, ya saya mencoba satu hal baru Ya. yang saya tekuni selama 1 bulan. Satu hal baru. Mungkin bisa lebih spesifik juga Pak Yohanes nanti ketika memikirkan untuk mencoba satu hal baru tuh satu hal baru apakah gitu ya yang untuk dilakukan. Ya. Kemudian Saya di instruksional, Ibu. baik Pak Yohanes di bagian instruksional. Ya belajar tentang mencoba berani ngambil keputusan, berani ambil resiko dari belajar dari buku-buku, kemudian juga belajar dari Alkitab, dari Matius yang tadi itu Matius 14 ayat 25 sampai 29 dan dari Lukas 19 ayat 11 sampai 26. Ya. Jadi di sini ada aktivitas belajar mengambil keputusan dari buku-buku, kemudian belajar juga dari Alkitab yaitu dari kitab Lukas 9 ayat 11 sampai 26, Matius 14 sampai 25. Iya. Nah, mungkin dari Ibu Tuti setelah melihat apa yang dikerjakan Pak Yohanes, ada hal-hal yang mungkin ingin Ibu tambahkan atau mungkin Ibu tanyakan? Mungkin dalam hal pengalaman bisa juga melakukan evaluasi. Lakukan Melihat evaluasi ya, Bu. Apa yang selama ini biasa dilakukan oleh Pak Yohanes ketika harus menghadapi satu resiko. Dan dari situ bisa dicari tahu kenapa dia berespon seperti itu. Apakah itu respon itu sesuatu yang positif atau yang negatif? Lalu apa akibatnya bagi dia dan bagi orang-orang di sekitarnya? Baik, terima kasih Ibu Tuti. Jadi ditambahkan oleh Ibu Tuti di dalam pengalaman adalah melakukan evaluasi, yaitu apa yang dapat dilakukan dalam mengambil resiko. Kemudian ketika memang Pak Yohanes harus mengambil resiko, positif secara negatif, dan kemudian apa akibatnya. Baik, Bapak Ibu mungkin juga sudah merancangkan sendiri di rumah. Bapak Ibu bisa mengambil contoh misalnya 5K-nya adalah karakter. Kemudian fokusnya tentang kerendahan hati. Silakan Bapak Ibu kemudian memikirkan aktivitas apa yang akan dilakukan. Seperti contoh yang Bapak Ibu lihat di depan adalah tujuan transformasi 5K-nya adalah kompetensi yang dilakukan oleh Pak Yohanes untuk dirinya dengan fokus belajar mengambil resiko dengan jangka waktu 1 bulan di lokasi di mana tempat Pak Yohanes sekarang, di mana kemudian secara spesifik bagian spiritualnya adalah merenungkan Matius ya, berdoa meminta kepada Tuhan untuk memiliki keberanian. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan masing-masing dinamika ini. Dalam dinamika ini tampak bahwa semua bentuknya adalah aktivitas. Jadi semakin detail untuk membuatnya di dalam rancangan adalah aktivitas, sehingga kita bisa fokus dan mencapai pada tujuan transformasi kita. Nah, jika Bapak Ibu dalam membuat rancangan dan desain, ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan,
Silahkan, seperti yang juga sudah disampaikan sebelumnya, bahwa di dalam buku kerja Bapak Ibu itu Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Jika saja Bapak Ibu sedang berlatih untuk membuat rancangan, baik buat diri sendiri maupun buat orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini kita mencoba latihan untuk diri sendiri. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita akan membuat desain untuk orang lain? Atau misalnya untuk bagian dalam pelayanan kita. Bapak Ibu bisa mencoba dengan membuat latihan itu seperti yang ada di buku. Ada sebuah studi kasus, bagaimana desain untuk memelihara ibadah bagi anggota tim di dalam gereja atau pelayanan Bapak Ibu. Saya ingin memberikan waktu Bapak Ibu, sama seperti tadi 5 menit, untuk mencoba membuat latihan ini. Jadi tujuannya adalah untuk memelihara ibadah bagi anggota tim. Silakan Bapak Ibu kembali menggunakan lembaran kerja seperti yang ada di dalam buku. Jadi tujuannya, kemudian fokusnya siapa yang menjadi pesertanya, jangka waktunya berapa lama, setelah itu lokasinya di mana. Kemudian bagilah aktivitas itu ke dalam 4 dinamika secara spesifik. Silakan. Sudah 3 menit berlalu, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu mengerjakannya? Jika saat ini Bapak Ibu bersama-sama dengan yang lain, mengikuti pelatihan ini misalnya dengan orang lain atau bersama-sama kelompok di gereja, Bapak Ibu bisa mulai membagikannya berpasang-pasangan dan mintalah pendapat, demikian juga sebaliknya. Nah, masukan dan pendapat dari orang lain dalam membuat rancangan ini bisa sangat membantu kita.
Jadi rancangan ini dapat dibuat oleh kita sendiri, tetapi juga dapat dibuat bersama-sama dengan orang lain. Nah, jika hal ini menyangkut satu pelayanan di gereja bersama-sama misalnya dengan yang lain, tentu alangkah baiknya ketika membuat rancangan ini Bapak Ibu lakukan bersama dengan rekan-rekan pelayanan atau pemimpin-pemimpin pelayanan di gereja, sehingga kita bisa mendapatkan masukan yang mungkin semakin lengkap dan semakin detail untuk membantu mencapai tujuan. Silakan Bapak Ibu, dan saya juga akan mengajak rekan-rekan saya di sini untuk bisa menyampaikan apa yang sudah mereka buat dan mereka kerjakan tentang rancangan sederhana membina anggota tim ibadah. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan, silahkan jika ada yang ingin disampaikan, memberikan masukan, Bapak Ibu. Untuk instruksional, Baik. untuk instruksionalnya Ya, bisa Bu. mempelajari Mazmur Daud Bani Asaf yang ditulis oleh Bani Asaf. Mempelajari bagaimana Asaf itu memuji Tuhan melalui puji-pujiannya. Bagaimana Asaf dalam memuji? Bagaimana Asaf beribadah kepada Oh, ya. Tuhan melalui puji-pujian yang dibuatnya. Jadi dalam hal instruksional, aktivitas yang dilakukan adalah mempelajari Mazmur Daud Bani Asaf untuk bagaimana melihat Asaf beribadah kepada Tuhan untuk puji-pujian yang dibuatnya. Jadi kita bisa belajar juga dari kitab Mazmur ini ketika kita akan merancang untuk membina anggota tim ibadah. Jadi Bapak Ibu, seperti dalam lembar kerja tadi ya, kalau misalnya kita bicara tentang tim ibadah, ya, fokus kita adalah membina anggota tim ibadah. Jangka waktunya 1 bulan. 1 bulan. Oke. Baik, dan Bapak Ibu bisa melengkapi di mana hal ini akan dilakukan ya. Ada lagi Bapak Ibu dalam hal spiritual? Berpuasa sehari sebelum dan sesudah melakukan pelayanan. Iya, berpuasa sehari sebelum dan sesudah ya. Ya, melakukan. merendahkan diri di hadapan Tuhan dan yang menyatakan bahwa yang dilakukan itu adalah pekerjaan tangan Tuhan, itu bukan kekuatan. Puji-pujian, iya. Doa minta urapan Tuhan. Berdoa untuk meminta urapan Tuhan. Baik. Nah, untuk yang dinamika lain, Bapak Ibu, dari relasional,
Dan kemudian pengajaran? Saling mendoakan di antara anggota tim supaya setiap orang bisa mengalami Ya, saling mendoakan ya. dan dipakai Tuhan untuk Dapat dipakai Tuhan. memberkati yang lain Memberkati yang lain. melalui ibadah mereka. Oke. Ada yang lain? Memberi masukan, saling memberi masukan, Saling memberi masukan. untuk memperbaiki cara mereka beribadah. Oke. Baik. Dalam hal pengalaman? Nah, ini menarik karena ketika kita akan melakukan untuk membina anggota tim, maka praktis. Artinya memimpin langsung peribadahan itu ya. Melakukan, memimpin. Mempersiapkan hati. Ya, Dan kalau tidak siap hatinya, kalau lagi marah atau lagi jengkel, lebih baik tidak usah memimpin. ya. Baik, mempersiapkan diri ya. Untuk memimpin. Menciptakan pujian baru atau Baik. Wow, luar biasa ya. Bapak Ibu, dalam waktu singkat ketika kita mengerjakannya bersama-sama, kita langsung menemukan apa hal-hal yang sebetulnya bisa kita lakukan ketika kita akan membina tim ibadah dalam 1 bulan. Nah, Bapak Ibu, latihan sederhana ini dapat Bapak Ibu lakukan ya dalam ketika Bapak Ibu akan melanjutkan membuat program di gereja baik sendiri maupun bersama-sama. Nah, sebagai akhir dari sesi kelima ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan refleksi dari apa yang sudah Bapak Ibu buat, apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan, rancangan-rancangan dan aktivitas-aktivitas yang Bapak Ibu pikirkan untuk bisa dikerjakan dalam melakukan sesuatu atau membangun orang lain. Demikian kita akan lanjutkan nanti sesi ini dengan sesi kita yang terakhir. Tapi bersama dengan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merefleksi dan kemudian merenungkannya. Terima kasih.